dulu ya. Apa kabar siswa-siswi semua? Baik. Apa kabar ibu-guru yang hebat? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Kabar kita baik semua ya. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Ya. Oke, dipertahankan ya kehadirannya. Jangan sampai kita sakit, dijaga kesehatannya. Semoga kita semua selalu rajin untuk datang sekolah. Oke? Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang hubungan garis dengan lingkaran, ya. Ya. Sesuai yang ada di depan, ini materi kita hari ini. Masuk materi ini, masih ingatkah Anda semua tentang bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus? Masih, Bu. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Bagaimana caranya? Ya, Aldi silakan. Pertama, menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Ya. Yang kedua, menentukan titik potong Y dengan syarat X sama dengan 0. Ya, benar sekali ya. Itu caranya. Tentunya kamu masih ingat karena kita sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Kemudian, yang kedua kamu harus bisa menentukan diskriminan dari persamaan kuadrat. Siapa yang masih ingat untuk diskriminan? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Saida. B kuadrat dikurang 4AC. Ya, benar ya? Ya, Bu. Jadi itu untuk mencari diskriminan rumusnya. Baik, sebelum kita mulai, di sini kita harus tahu dulu apa sih penerapan persamaan lingkaran itu dalam kehidupan kita. Ternyata yang pertama, di sini kamu tahu radio kan? Jadi untuk menentukan jangkauan dari radio itu, siaran radio itu sampai mana dia terjangkau, ternyata dengan menggunakan persamaan lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua, nah di sini kamu pernah merasakan gempa? Pernah. Pernah melihat di TV kan? Ada sekali gempa. Jadi ternyata daerah jangkauan gempa juga bisa kita lihat dari radiusnya. Nah, dari persamaan lingkaran itulah bisa kita lihat sejauh mana gempa itu bisa dirasakan. Oke ya? Oke, baik. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menentukan hubungan garis dengan persamaan lingkaran. Ya. Jadi di sini nanti kita ada aspek-aspek penilaian yang harus kamu ikuti. Jadi yang pertama di sini akan Ibu nilai tentang ketelitian. Kemudian yang kedua tentang ketepatan kamu dalam mengerjakan. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar ada 3 kegiatan. Yang pertama nanti kita akan belajar secara individu. Kemudian yang kedua dilanjutkan belajar secara berpasangan. Kemudian yang ketiga kita nanti akan belajar secara berkelompok yang terdiri dari satu kelompok itu 4 orang. Ya. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi. Kamu di dalam kelompok akan mengerjakan yang namanya lembar kerja peserta didik atau KPD. Nanti akan dibagikan, ya. Itu yang kamu kerjakan di kegiatan ini. Paham? Oke. Jadi nanti setelah kamu bekerja secara berkelompok, kita akan ada yang namanya presentasi. Jadi satu kelompok nanti yang bekerja lebih baik akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, nanti bagi kamu yang masih bingung bisa bertanya atau menanggapi, ya. Kemudian di akhir kegiatan nanti akan Ibu kasih soal kuis, ya. Kita ada kuis 1 soal, kamu harus mengerjakan secara individu sebagai penilaian kamu untuk hari ini. Oke, siap? Siap. Ibu bagikan lembar kerja yang harus kamu kerjakan, ya.
giliran 2. Jadi silakan kamu berpasangan sesuai yang sudah Ibu sepakati. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke kegiatan 3. Kita di sini akan belajar secara berkelompok yang terdiri dari 4 orang. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kamu lihat kegiatan 4. Lihat semua. Silakan gabung dengan kelompoknya. Bergabung. Tanpa suara, silakan bergabung. Nah, sudah duduk secara berkelompok. Jadi dalam mengerjakan kegiatan yang ketiga, kita di sini akan menggambar, ya, menggambar persamaan lingkaran yang ada di kegiatan 1, kemudian menggambar garis persamaan garis di karton yang akan dibagikan, ya. Jadi setiap kamu silakan mengerjakan kegiatan 3. Kita sudah selesai mengerjakan kegiatan 3, yaitu menggambar lingkaran, kemudian persamaan garis lurus. Ya, di sini kamu akan presentasi di depan. Siapa yang bersedia untuk presentasi? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk memperlihatkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Aldi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, di mana saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi, yang mana pada gambar ini adalah gambar lingkaran yang kita dapatkan dari persamaan Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y ditambah 4 sama dengan 0. Yang selanjutnya gambar grafik ini kita dapatkan dari persamaan Y sama dengan X dikurang 2. Selanjutnya grafik yang ini kita dapatkan dari persamaan Y sama dengan X dikurang 5. Untuk grafik yang ketiga kita dapatkan dari persamaan X dikurang min X sama dengan min 2. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menghasilkan hasil karyanya dengan baik. Kita kasih aplaus ya untuk kelompok 1. Dan oke. Nah, perhatikan semuanya. Di sini kita akan melanjutkan kegiatan yang terakhir. Kegiatan 4. Masing-masing kelompok kamu mengerjakan kegiatan 4. Di situ ada latihan soal. Kamu bisa mengerjakan secara berkelompok. Dipersilakan. Silakan kerjakan. Baik. Nah, setelah kita selesai berdiskusi dan KPD sudah dikumpulkan, nanti kamu akan ada nilai masing-masing kelompok. Nah, sekarang saatnya kita ada kuis sesuai janji di awal tadi. Kita ada kuis untuk menguji pemahaman kamu, apakah kamu sudah paham atau belum. Jadi silakan kerjakan secara individu, tidak ada yang bekerja berkelompok masing-masing, kerja sendiri-sendiri. Di sini Bu akan menilai kejujuran kamu dan ketelitian dan juga ketepatan kamu dalam mengerjakan soal kuis ini. Silakan kerjakan. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang ya. Silakan kerjakan.
Berapa bulan dulu? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silakan dikumpulkan hasil kuisnya. Baik, sekarang di akhir kegiatan ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi ketika ada sebuah persamaan lingkaran, ya kan? Kemudian ada garis persamaan linear, dia berupa grafik garis lurus. Itu nanti apakah dia berada di dalam lingkaran, apakah di luar atau menyinggung, kita akan simpulkan, ya. Jadi yang pertama, ketika grafik itu garis lurus itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran, nah dapatlah apa yang kita dapat? Pak Adi? Persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Jadi dari persamaan kuadrat itu baru kita cari nilai diskriminannya. Nah, ketika bagaimana keadaan diskriminan itu, siapa yang bisa menyimpulkan? Jika diskriminannya hasilnya lebih besar dari 0, maka ia akan memotong lingkaran di 2 titik. Ya, jadi itu yang pertama. D besar dari 0, maka garis itu akan memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian yang kedua, jika D-nya kecil dari 0, maka dia akan Meiman? Lingkaran Bu. Dia akan berada di luar luar lingkaran ketika diskriminannya kecil dari 0. Kemudian yang terakhir, ketika persamaan garis itu dimasukkan ke persamaan lingkaran, dapat persamaan kuadrat, kita cari diskriminannya, dapat diskriminan itu 0, dia akan berada di mana dia? Menyinggung lingkaran Bu. Ya, dia akan Menyinggung lingkaran. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari titik singgung dan titik potong dari persamaan lingkaran. Nah, agar kamu membaca materi itu dulu di rumah, sehingga nanti pas pertemuan berikutnya kamu sudah punya gambaran. Bisa? Bisa.